Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Mem Yunike di kelas fisika. Kali ini kita akan membahas mengenai praktikum hukum Archimedes. Berikut ini adalah kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasarnya yaitu menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas. Indikatornya yaitu menjelaskan hukum Archimedes dan juga menjelaskan penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian perhatikan peristiwa berikut ini. Berat suatu benda di dalam zat cair akan lebih kecil dibandingkan berat tersebut di udara. Hal ini dikarenakan adanya gaya angkat atau gaya apung pada benda jika benda tersebut berada di dalam suatu zat cair. Gaya tersebut sering disebut sebagai gaya Archimedes. Untuk itu, kita akan melakukan kegiatan praktikum untuk menyelidiki besarnya gaya angkat atau gaya Archimedes. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini adalah satu buah beban gantung berukuran 50 gram, kemudian satu buah neraca pegas atau dinamometer dengan skala maksimum sebesar 3 Newton, air, kemudian gelas berpancuran, dan gelas ukur. Lalu satu buah neraca timbangan atau neraca digital. Baik, langsung saja ya, kita akan mulai praktikum mengenai hukum Archimedes. Baik, langkah pertama yang akan kita siapkan adalah tiang statik seperti ini untuk menggantung neraca digital. Lalu kita gantungkan di tempat yang sudah disediakan seperti ini. Kemudian kita akan ukur berapa berat benda di udara dan berat benda di dalam suatu zat cair. Untuk mengukur berat benda di udara, langsung saja kita gantungkan beban gantung seperti ini. Terlihat berat benda sebesar 0,5 Newton. Kemudian kita akan masukkan ke dalam suatu zat cair. Berat suatu benda di dalam air bernilai 0,4 Newton. Jadi, berdasarkan perumusan hukum Archimedes, untuk menghitung gaya angkat atau gaya Archimedes, nilainya sebesar berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam suatu zat cair, yaitu 0,5 dikurangi 0,4. Hasilnya adalah 0,1 Newton. Kemudian kita akan membuktikan bahwa besarnya gaya angkat atau gaya apung sebanding dengan berat suatu zat cair yang dipindahkan. Pertama, kita akan menyediakan gelas berpancuran seperti ini. Kemudian isi dengan air sampai batas mulut pancuran. Kemudian kita simpan gelas ukur tepat di bawah mulut pancurannya. Lalu kita akan celupkan bendanya seperti ini. Ketika kita masukkan benda seluruhnya, maka ada air yang keluar dari gelas berpancuran. Nah, air tersebut akan kita ukur beratnya. Kita akan mengukur berat zat cair yang dipindahkan. Caranya adalah, pertama kita akan mengukur massa suatu zat cair. Ingat, massa suatu zat cair tidak dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu, kita harus mengukur massa suatu zat cair dengan wadahnya. Hasil pengukuran massa suatu zat cair dengan wadahnya yaitu 36,9 gram. Selanjutnya, untuk mengukur massa suatu zat cair,
kita harus mengukur terlebih dahulu massa dari wadah kosong. Hasil pengukuran dari wadah kosong sebesar 29,2 gram. Selanjutnya kita akan menganalisis data hasil percobaan yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah kita akan menghitung besarnya gaya angkat atau gaya Archimedes. Kita gunakan rumus FA sama dengan WU dikurangi WZC, di mana WU itu adalah berat benda di udara, sedangkan WZC adalah berat benda di dalam suatu zat cair. Maka hasilnya 0,5 Newton dikurangi 0,4 Newton. Besarnya gaya angkat sebesar 0,1 Newton. Selanjutnya kita akan menghitung berat zat cair yang dipindahkan saat benda dicelupkan seluruhnya ke dalam air. Berdasarkan hasil percobaan, massa wadah dan air adalah 36,8 gram atau beratnya sebesar 0,368 Newton. Kemudian jika kita akan menghitung berat zat cairnya saja, maka kita harus menghitung massa wadah kosong. Massa wadah kosong bernilai 29,2 gram atau beratnya sebesar 0,292 Newton. Jadi berdasarkan data ini, kita dapat menghitung berat air yang dipindahkan dengan cara selisih dari berat air dan wadah dikurangi berat wadah kosong, yaitu bernilai 0,076 Newton. Atau jika kita bulatkan hasilnya, maka berat zat cair yang dipindahkan bernilai 0,1 Newton. Jadi berdasarkan hasil percobaan ini, bahwa kita dapat membuktikan teori atau hukum Archimedes, yaitu berbunyi, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Maka rumus dari gaya apung yaitu FA sama dengan WU dikurangi WZC atau FA sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Berat itu sendiri rumusnya M kali G. Massa perkalian dari massa jenis dikalikan volume. Jadi untuk menghitung gaya apung dapat kita gunakan rumus Rho VG. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari yaitu kapal selam. Coba kalian perhatikan gambar ini. Kapal selam mampu mengatur massa jenisnya di dalam air agar bisa menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan suatu zat cair dengan cara mengeluarkan atau memasukkan air untuk mengurangi massa jenisnya. Kemudian contoh yang kedua adalah balon udara. Penerapan hukum Archimedes juga berlaku pada benda berjenis gas seperti balon udara. Agar dapat melayang, balon udara diisi dengan massa jenis yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis udara di atmosfer. Untuk itulah mengapa udara di dalam balon harus dipanaskan. Karena udara panas memiliki massa jenis yang jauh lebih kecil dibandingkan udara di atmosfer. Yang ketiga adalah kapal laut. Kapal laut biasanya terbuat dari baja atau besi, tetapi dapat mengapung di atas air seperti ini. Hal ini karena adanya gaya angkat atau gaya ke atas sebanding dengan berat kapal laut tersebut. Kapal laut memiliki bentuk atau desain berongga, sehingga volume air yang dipindahkan lebih besar daripada gaya angkat ke atas, sehingga volume air yang dipindahkan lebih besar dan gaya angkatnya pun akan lebih besar. Hal itulah yang menyebabkan kapal laut walaupun terbuat dari logam dapat terapung di atas permukaan air. Baik, demikianlah praktikum mengenai hukum Archimedes dan penerapannya dalam teknologi. Sampai bertemu pada praktikum selanjutnya. Tuhan memberkati.